Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak sibuk? Saya ingin sedikit meminta waktu Bapak sebentar. Oh, sangat tidak sibuk. Saya dalam keadaan longgar waktunya. Oke, terima kasih ya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf karena hadir di rumah Bapak malam-malam ini karena tadi saya ingin menemui Bapak di sekolahan namun ada kendala jadi saya tidak bisa melakukan wawancara dengan Bapak. Baik, di sini saya nanti ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di SMP PGRI 7 Jabung, di mana di sekolah yang Bapak pimpin. Bagaimana Bapak? Iya, boleh. Baik Pak, langsung saja pertanyaan yang pertama. Sebagai kepala sekolah, bagaimana sih cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Bagaimana membedakan itu sebagai kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah? Langkah pertama yang kita lakukan apabila ada kasus, yang pertama kita mengumpulkan informasi dulu, kebenaran bagaimana keadaan permasalahan tersebut. Dalam kata lain kita tabayun gitu ya, mencari informasi seperti apa permasalahan tersebut. Itu langkah yang pertama yang kita lakukan. Oke, berarti Bapak bertabayun dulu mencari tahu mengenai kasus-kasus seperti apa yang terjadi melatar belakangi kasus tersebut ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di SMP PGRI 7 Jabung, terutama untuk kasus-kasus yang Bapak dihadapkan dengan kasus yang benar versus benar ya Pak, di mana sama-sama dua pilihan itu mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak cara mengatasi atau mengambil keputusannya Bapak? Dalam mengambil keputusan, setelah kita mengumpulkan informasi atau tabayun tadi, kita langkah pertama adalah bermusyawarah dengan Dewan Guru bagaimana cara mencari jalan keluar atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita bermusyawarah, kita panggil siswanya, kita berikan suatu bimbingan untuk memberikan hal yang terbaik kepada siswa tersebut. Oke Pak, dari langkah yang Bapak jelaskan tadi, adakah langkah-langkah lain atau prosedur seperti apa yang Bapak terapkan selain yang Bapak jelaskan barusan? Selain itu juga, selain kita memberikan bimbingan atau arahan-arahan kepada siswa, kita membuat suatu kesepakatan dengan wali murid, kesepakatan dengan siswa tersebut atau yang disebut dengan kesepakatan kelas gitu ya. Jadi umpama dia melanggar, berarti dia melanggar kesepakatan kita semua. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita selalu mempererat kerjasama antara wali murid agar di rumah dibina oleh atau dibimbing oleh orang tuanya sendiri, kemudian di sekolah kita mengarahkan dan membimbing siswanya. Baik Pak, dari langkah yang Bapak sebutkan tadi, kemudian langkah manakah yang menurut Bapak paling efektif atau ada hal lain yang menurut Bapak termasuk langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Langkah yang efektif adalah berkolaborasi semua, kita bekerja sama semua, baik antara guru, baik antara wali murid. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak desa, dengan pihak komite, dengan yayasan, supaya bagaimana pembelajaran, bimbingan di sekolah SMP PGRI 7 dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang dicita-citakan oleh siswa, tujuan siswa tersebut yaitu belajar dapat terlaksana dengan maksimal. Baik, tadi Bapak mengatakan berarti langkah efektifnya itu adalah berkolaborasi ya Pak. Dari menjalin kolaborasi itu atau dari langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi, adakah yang Bapak anggap sebagai tantangan dalam Bapak pengambilan keputusan yang
pada kasus dilema etika, Pak? Tantangannya ada beberapa guru yang belum memahami apa yang dimaksud dengan dilema etika maupun dilema moral, dan kemudian juga di dalam hal kerjasama dengan wali murid juga ada beberapa wali murid yang tidak proaktif sehingga memberikan sehingga dalam pembinaan siswa di rumah itu tidak berjalan dengan semaksimal mungkin, dan juga siswa terkadang kurang menyadari kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati di kelas itu ya, sehingga masih dilanggar sehingga terjadi suatu pelanggaran ya dalam kesepakatan tersebut, sehingga seperti itu kekurangannya. Baik Pak, misalkan Bapak saat menjabat sebagai kepala sekolah, Bapak dihadapkan oleh kasus dilema etika tadi Pak. Cara Bapak menyelesaikannya itu apakah langsung ketika permasalahan itu muncul atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika tersebut Pak? Kalau jadwal kita tidak ada ya, karena kan permasalahan itu muncul secara spontanitas gitu kan. Jadi suatu saat ada masalah, nah disitulah kita bermusyawarah, berembuk baik secara langsung maupun dengan beberapa guru saja, membicarakan bagaimana solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah kemudian kalau sudah diketemukan permasalahannya, baru kita menjadwalkan kapan memanggil siswanya, memberikan bimbingan, arahan supaya siswanya kembali ke tujuan awal, yaitu sebagai seorang pelajar. Kemudian setelah kita memberikan arahan bimbingan, baru kita mengarah ke tindakan selanjutnya, yaitu bekerja sama langsung dengan orang tua yang bersangkutan. Oke baik Pak, selama ini ketika Bapak menjadi seorang kepala sekolah, kemudian yang sudah Bapak jelaskan tadi, di mana Bapak menjalin kolaborasi dengan wali, kemudian dengan guru dan pihak desa, adakah orang lain atau faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi, yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan Pak, selain yang sudah Bapak sebutkan tadi? Dalam hal mengambil keputusan tadi, saya mempunyai berterima kasih kepada Dewan Guru, terutama sebagai mitra kerja saya yang selalu memberikan dukungan, selalu bekerja sama secara efektif. Kemudian dari pihak yayasan yang selalu memberikan support ya, semangat kepada Dewan Guru. Kemudian pemerintah daerah yang memberikan berupa semangat insentif sehingga guru-guru bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kepada pihak pemerintah desa yang selalu memberikan support apabila ada event-event. Kemudian kepada wali murid juga sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Tanpa adanya kerjasama yang erat atau kolaborasi yang bagus, kita tidak bisa berjalan secara efektif. Oke, berarti secara keseluruhan banyak pihak yang terlibat ya Pak dalam pengambilan keputusan, baik itu dari wali sendiri, Dewan Guru ataupun dari pihak-pihak luar. Nah, dari yang sudah Bapak ceritakan tadi, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Pengalaman saya dalam mengambil keputusan itu yang paling pokok adalah kita harus berkolaborasi bersama-sama. Jadi keputusan itu jangan keputusan pribadi, karena keputusan pribadi itu kurang bagus karena tidak perlu pertimbangan-pertimbangan, yang terutama pertimbangan tersebut bagaimana caranya supaya siswa itu walaupun bandelnya bagaimanapun, keputusannya nanti harus berpihak kepada siswa. Bagaimanapun tujuan daripada siswa itu tercapai, itu intinya. Maka saya
selalu mengedepankan berkolaborasi dengan segala pihak dalam mengambil keputusan. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Dari yang saya simak tadi, ketika Bapak mengambil keputusan, Bapak itu selalu berpihak pada murid, mementingkan keperluan murid dan berkolaborasi, mendapatkan umpan balik dari rekan lainnya, baik itu guru maupun pihak lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak untuk waktunya. Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Kus untuk waktu yang telah Bapak luangkan untuk saya. Saya ucapkan juga terima kasih. Baik Pak, saya mohon pamit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.